Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahad Al-Kausar dengan NIM 0805 1282 42 9062 dari kelas L2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dasar-dasar penginderaan jauh dengan materinya itu ada composite band dan cropping. Sebelum saya masuk ke dalam mekanisme praktikum dari materi tadi, saya akan menjelaskan atau meringkas sedikit mengenai materi yang telah dipelajari minggu lalu. Jadi untuk composite band dan cropping ini dia menggunakan data citra Landsat. Jadi data citra Landsat itu adalah hasil perekaman satelit lens satelit, yang dimana Landsat itu merupakan satelit sumber daya bumi. Citra Landsat juga merupakan salah satu contoh data citra. Contohnya itu ada Landsat 8. Kemudian Landsat 8 sendiri itu merupakan generasi terbaru yang diterbitkan pada 11 Februari 2013. Citra Landsat satelit itu juga memiliki resolusi spasial sekitar 30 meter dikali 30 meter. Lalu composite band itu adalah sebuah teknik yang menggabungkan 2 atau 3 atau lebih gambar yang bertujuan untuk menghasilkan gambar yang lebih HD dan lebih berwarna. Yang itu gambar yang sebelumnya kita olah setelah digabung akan menciptakan gambar yang lebih terlihat dan lebih jelas. Kemudian untuk cropping itu adalah sebuah fitur yang dimana setelah kita masukkan composite band sehingga data yang tadi diolah tadi lebih berwarna tadi, setelah kita cropping akan lebih kecil sehingga detail dari layar tersebut akan lebih terlihat jelas. Jadi pada saat kita melakukan identifikasi di layar tersebut, maka akan memudahkan kita dalam melakukan olah data. Lalu yang terakhir itu setelah kita melakukan cropping, selanjutnya itu ada layout peta, yang dimana layout peta itu bertujuan untuk memberikan informasi dari peta yang sudah kita komposit dan kita cropping. Layout peta dari cropping yang kita lakukan akan berisi berupa informasi dari wilayah kajian tersebut. Bisa berupa bentuk dari wilayah tersebut seperti apa. Mungkin kita langsung saja mulai untuk mekanisme dari praktikum yang telah dilakukan kemarin. Saya akan menjelaskan mulai dari cara kerja untuk memasukkan data. Mohon maaf sebelumnya karena pada saat saya tag video ini website tersebut sedang mengalami gangguan atau maintenance, sehingga saya tidak dapat memperlihatkan bagaimana langkah-langkah pengunduhan dari data citra Landsat 8 tersebut. Jadi saya akan langsung skip terlebih dahulu ke cara melakukan composite band terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama itu kita pergi dulu ke ArcMap atau ArcGIS, kemudian kita bisa add data di bagian selection, ada tanda bawah, bagian bawahnya kita add data. Lalu kita pergi cari file atau folder yang memiliki penyimpanan data yang sudah kita unduh dari USGS tadi. Jadi untuk data yang perlu kita masukkan itu ada, kita bisa lihat di ujung ini ada B1 sampai B8 atau 7. Jadi kita mulai klik dulu sekali di bagian B1, kemudian kita tahan shift, lalu kita pencet lagi di B7, maka data band yang akan kita masukkan itu sudah terblok semua. Otomatis pada saat kita add data tersebut semuanya akan ikut terdetek masuk ke dalam sistem. Tunggu sebentar. Oke, di sini kan udah masuk semua nih. Kita bisa minimize saja dari setiap gambar. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya itu ada baiknya kita mengubah terlebih dahulu nama-nama file di sini agar lebih memudahkan kita dalam melakukan step by step selanjutnya. Mungkin akan saya skip hingga prosesnya itu selesai. Ya, untuk namanya ini kita sesuaikan saja di ujung nama yang sebelumnya. Jadi yang seperti di sini ada B1. Lalu enter saja. Mungkin akan saya skip hingga prosesnya itu selesai.
Baik, setelah kita menggantikan namanya tadi, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi setelah saya melakukan penggantian nama, kita akan masuk ke Windows, kemudian kita pilih Search, lalu akan muncul layer di sebelah kanan layar. Nah, di sini kita bisa search yaitu Composite Band. Di sini akan muncul satu toolbox yang berfungsi dalam meraster total band yang telah kita masukkan di sini tadi. Setelah muncul tampilan Composite Band ini, kita pergi ke Info Raster dengan klik di bagian kanan ini. Nah, untuk di bagian Info Raster ini kita perlu memasukkannya itu secara berurutan agar tidak adanya pengacakan dalam tahap penginputan raster tersebut. Kita mulai dari band 1 terlebih dahulu. Tunggu hingga prosesnya itu selesai. Memang sedikit lama untuk teman-teman band raster ini. Lanjut, kita akan menginput di band 2. Lakukan hal yang sama secara berulang dengan urutan yang sama. Kemudian B4, B5, B6, 7. Setelah input rasternya itu selesai, kita pergi ke output raster. Di sini kita klik di bagian folder kanan. Kita cari folder yang akan kita lakukan penyimpanan yang mestinya. Nah, di sini kan saya akan menyimpan di folder Pulau Enggano. Jadi untuk selanjutnya itu kita pilih di kanan ini ada Bio Database. Kita klik sekali, lalu kita beri nama. Klik 2 kali. Kemudian kita beri nama di bagian Bio Database yang akan kita simpan di dalamnya. Kemudian kita save, lalu kita klik OK. Tunggu hingga proses dari penyimpanan datanya itu selesai. Mungkin untuk prosesnya itu agak sedikit lama, mungkin akan saya skip terlebih dahulu hingga rasternya tadi masuk. Oke, setelah dari penginputan raster tadi sudah terlihat atau muncul, selanjutnya itu kita akan melakukan atau memberikan warna di rasternya tadi. Baik, yang pertama itu kita akan memberikan warna untuk di natural color. Untuk kode RGB dari natural color itu ada 432. Kemudian di OK. Jadi untuk di bagian natural color itu warna yang dihasilkan itu sesuai yaitu atau natural. Kemudian selanjutnya itu ada false color atau urban yaitu 764 kodenya. Nah, ini untuk false color. Kemudian yang ketiga ada color infrared, kodenya itu ada 543. Nah, ini ada color infrared. Kemudian yang keempat itu ada agriculture yang kodenya itu 652. Ini ada untuk di bagian agriculture tadi. Lalu yang kelima itu ada atmospheric penetration dengan kodenya itu 765.
ini adalah output dari yang atmospheric penetration. Lalu yang keenam itu ada healthy vegetation dengan kode kombinasi gen itu ada 562. Ini adalah maaf sebentar. Nah, ini adalah output dari hill vegetation. Lalu yang ketujuh itu ada land water dengan kombinasi gen itu 564. Berikut ini campurannya, mungkin agak sedikit terlihat sama dari yang sebelumnya. Kemudian yang ke-8 itu ada natural with atmospheric removal dengan kombinasi gen itu ada 753. Berikut adalah tampilan output dari natural with atmospheric. Lalu yang ke-9 itu ada sorbet infrared dengan kombinasi gen itu ada 754. Masih sedikit sama karena kombinasi band yang kita gantikan hanya satu, jadi warna yang dihasilkan juga tidak terlalu berbeda jauh. Lalu yang terakhir itu ada vegetation analysis dengan kombinasi band itu ada 654. Baik, ini adalah tampilan dari vegetation analysis. Jadi dari ke-10 atau 11 kombinasi band yang sudah saya tunjukkan tadi itu warna-warna yang dihasilkan ataupun output yang dihasilkan itu sangat bergantung kepada kombinasi band warna yang kita masukkan tadi. Dan dari beberapa kombinasi band yang kita lakukan tadi terdapat beberapa kombinasi yang memiliki warna yang tidak terlalu jauhnya itu tidak terlalu signifikan. Ada yang perbedaannya itu sangat sedikit sehingga agak susah untuk membedakannya. Lalu untuk selanjutnya itu kita akan melakukan cropping dari raster yang kita susun tadi. Dengan cara kita pilih ke Windows, kemudian kita klik image analysis. Di sini kita klik sekali di bagian raster tadi. Kemudian kita klik clip di sini di bagian processing kita pilih clip. Bentar. Baik, setelah kita melakukan kombinasi band di sebelumnya, langkah selanjutnya itu adalah cropping.
Jadi untuk melakukan cropping itu sendiri, yang perlu kita lakukan yang pertama itu kita pergi ke katalog, kemudian kita cari folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan save file yang akan di pulau yang akan kita olah tadi. Lalu pilih new, save file, kemudian kita beri nama crop Enggano. Lalu di bagian filter tab ini kita pilih polygon. Di bagian coordinate system ini kita pilih WGS 1684. Lalu klik OK. Kemudian OK. Setelah muncul, kita pilih Start Editing. Kemudian pilih Continue. Kemudian kita pilih Create Feature. Kita klik sekali di sini. Kemudian di bagian Construction Tools ini kita pilih Rectangle. Nah, kenapa untuk di Construction Tools ini kita pilih Rectangle? Agar memudahkan kita dalam membentuk wilayah atau pulau yang akan kita olah, dan juga memudahkan kita dalam proses layout nantinya. Kemudian kita buat seperti kotak seperti ini, lalu kita klik save lagi. Kemudian kita klik ke editor, kemudian save edit, kemudian kita stop editing terlebih dahulu. Setelah ini kita pilih editor kembali, kemudian kita start edit, kemudian continue. Ini kita klik 2 kali di bagian kotak ini, kemudian kita pergi ke Windows kembali, lalu pilih image analysis, lalu di bagian di image analysis ini kita klik ini, kemudian di bagian processingnya ini kita klik atau yang gambar gunting seperti ini. Tunggu hingga prosesnya itu selesai. Oke, ini prosesnya udah selesai. Jadi untuk di bagian editornya kita pilih save edit kembali, kemudian kita stop editing. Baik, untuk mekanisme dari cropping itu sudah selesai. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan udah ngecil nih di bagian ini. Kita bisa zoom. Jadi untuk pulau dari cropping gambarnya itu udah selesai. Jadi untuk langkah terakhirnya itu ada layout dari peta ini. Kemudian untuk cara layout petanya itu pertama kita pergi ke file terlebih dahulu, kemudian di bagian paste and print setup ini kita klik, kemudian di size nya ini, di letternya ini kita ubah ke 4, kemudian untuk di orientation ini kita ubah menjadi landscape, lalu kita pilih OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian kita bisa pilih ke bagian kiri bawahnya ada layout view. Nah, ini kan udah muncul nih. Jadi kita zoom sedikit petanya agar lebih terlihat. Kita sesuaikan ukurannya. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan rule di bagian atas ini.
solusikan untuk di ukuran petanya itu sebagaimananya. Alangkah baiknya itu untuk di bagian peta ini kita menggunakan skalanya itu 1 dibanding 1500 atau 2000. Lalu untuk tahap selanjutnya itu kita akan bentar, kita kecilkan sedikit lagi. Saya pikir ini sudah cukup. Lalu untuk tahap selanjutnya itu kita pilih rectangle dekat huruf A teks ini, kita pilih rectangle. Kemudian klik kanan, lalu kita pilih ke sini di bagian seperti fill color ini yang berbentuk ember ini, kita klik. Kemudian pilih no color. Lalu di sebelahnya ini ada line colornya, ini kita pilih warna hitam. Kemudian untuk memasukkan judulnya itu kita bisa memasukkan judulnya itu composite game dan cropping. Kita sesuaikan ukurannya itu. Lalu untuk di ini kita bisa sesuaikan juga untuk ukuran tabelnya itu. Kemudian untuk cara mudahnya itu kita bisa klik Ctrl C untuk lebih mudah menyalurkan dari kotak-kotaknya itu. Lalu untuk kotak keduanya ini kita akan memasukkan arah mata angin. Jadi caranya itu kita pergi ke insert, kemudian kita pilih not arrow. Di sini nih ada bermacam-macam, tapi kita gunakan yang North 7 S3 Mega. Kemudian kita pilih insert lagi, kita akan menambahkan skala barnya. Untuk skala bar ini saya lebih prefer menggunakan alternatif skala bar yang kedua. Lalu yang terakhir untuk di arah mata angin itu ada skala teks. Skala teks ini adalah skala teks dari peta yang kita lakukan ini. Oke, baik. Untuk dari skala atau arah mata angin dan skala teks dan bar itu sudah selesai. Lalu untuk kotak ketiga itu ada legend atau legenda dari kita. Untuk cara menambahkan legenda itu kita pergi ke ini besar, kemudian pilih legenda, kemudian
pilih yang di bagian kiri browser ini, dan next. Klik next lagi, next. Oke. Lalu kita sesuaikan kotak ini dengan ukuran dari legendanya. Oke, baik. Sedikit kita perbesar agar lebih jelas. Lalu yang selanjutnya itu kita akan membuat insert lah. Untuk caranya itu kita pilih insert, kemudian pilih data frame. Kita klik kanan, lalu kita add data. Kita cari untuk satu itu, kemudian kita add data, kemudian kita klik kanan lalu pergi ke properties. Di sini kita pilih extend indicator, lalu kita pindahkan di data frame layer ini ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Lalu kita zoom untuk ke pulau Indonesia. Di sini kita ada sebuah tanda. Lalu untuk kotak terakhir yang untuk unit yang bawah itu ada kotak yang berfungsi untuk memberikan informasi pembuat dari atau yang memberikan informasi di depan ini. Oke, baik. Jadi untuk mekanisme dari praktikum compositor band dan cropping itu dan juga dari layout hasil cropping itu sudah selesai, sudah cukup sampai di sini. Jadi inilah hasil akhir layout peta dari cropping yang sudah saya olah dan saya lakukan. Mungkin untuk kesimpulannya dari praktikum ini, saya dapat mengetahui bagaimana proses compositor band dalam menggabungkan beberapa gambar yang kemudian menghasilkan gambar yang lebih jelas, lebih HD dan lebih berwarna, sehingga dapat memudahkan seseorang dalam membedakan pulau itu bagaimana di tengah laut, seperti yang saya lakukan di Pulau Enggano tadi. Dan juga saya juga mengetahui bagaimana
fungsi dari pemberian kombinasi gen tadi, mulai dari natural hingga ke agrikultur dan lain-lain. Lalu untuk sarannya, mungkin saran dari pertemuan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya itu adalah mungkin kepada perhatikan itu mungkin bisa lebih kondusif lagi, sehingga pada saat asisten memberikan atau menjelaskan materi juga bisa mudah dipahami dan mudah dicerna. Dan juga untuk saran kepada asisten itu mungkin bisa dilakukan pengulangan dan membantu para praktikan yang sedikit kesulitan, agar para praktikan yang merasa kesulitan pada saat mekanisme praktikum itu berjalan, asisten dengan sigap untuk membantu atau memberikan arahan kepada praktikan tersebut. Dan juga menurut saya pada pertemuan praktikum kali ini sudah cukup baik, dan juga materi yang disampaikan sudah sangat baik. Kalau saya sendiri sangat mudah untuk memahami. Lalu untuk yang terakhir itu mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya dalam video ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.